Halo Sobat Brawijaya, kali ini kita ketemu lagi nih. Dan kali ini kita akan membahas mengenai materi membuat kerangka cerita. Sebelum itu, sobat-sobat sudah tahu belum apa itu kerangka cerita? Nah, akan kakak jelaskan di slide selanjutnya. Nah, apa sih kerangka cerita itu? Jadi, kerangka cerita merupakan langkah awal untuk membuat sebuah cerita pendek, novel, dan lain-lain. Kerangka cerita berguna untuk membantu penulis merangkai jalannya cerita menjadi lebih utuh dan dapat dikembangkan. Lalu, apa aja sih langkah-langkah dan bagian daripada membuat kerangka cerita? Jadi, dalam membuat kerangka cerita, yang pertama, kita harus membuat orientasi. Dan yang kedua, lanjut ke dalam komplikasi. Ketiga, setelah komplikasi, kita menyusun resolusi atau penyelesaian. Keempat, baru kita dapat mengambil kode atau amanat daripada kerangka cerita yang kita buat ya sobat. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian daripada kerangka cerita, selanjutnya kita bahas satu persatu nih. Yang pertama adalah orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi adalah bagian yang menjelaskan awal mula cerita yang berisi pengenalan tokoh serta latar cerita. Sebagai contoh ya sobat, yakni Nanda merupakan anak yang pintar. Lalu Nanda selalu mendapatkan peringkat 1. Nah, setelah kita mengetahui orientasi, langkah selanjutnya adalah membuat komplikasi. Apa sih komplikasi itu? Komplikasi adalah bagian yang berisi masalah-masalah yang dihadapi tokoh dan penyebabnya. Contohnya, Nanda memiliki badan gemuk. Nanda sering dicaci oleh teman-teman sekolahnya. Lalu Nanda tidak memiliki teman di sekolahnya. Selanjutnya setelah komplikasi adalah resolusi ya teman-teman. Apa sih itu resolusi? Resolusi adalah bagian yang berisi pengambilan solusi atau penyelesaian masalah yang dihadapi oleh tokoh. Contohnya nih, Nanda sering lari pagi sebelum berangkat sekolah. Nanda akan pergi ke perpustakaan saat sedih, dan Nanda tetap baik dan selalu menolong teman-teman sekolahnya walaupun sering dicaci. Untuk selanjutnya ada penjelasan koda. Koda adalah bagian terakhir dalam cerita yang berisi tentang pembelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Bisa berbentuk amanat atau pesan moral yang disampaikan kepada pembaca. Nah, jadi untuk pembuatan koda ini penting ya, dimana dapat memuat pesan yang akan disampaikan oleh penulis kepada khalayak melalui karya atau cerita-cerita. Untuk berikutnya ini ada contoh koda. Yang pertama yaitu kita harus terus bertekad dan berusaha untuk mencapai keinginan dan impian kita. Yang kedua, kita harus tetap berbuat baik dan saling tolong-menolong meskipun kadang orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Nah, contoh koda ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karyanya agar dapat ditangkap oleh khalayak umum. Jadi kita dapat memasukkan koda-koda ini ke dalam cerita kita. Oke, gimana nih? Udah paham kan cara membuat kerangka cerita? Nah, diharapkan setelah membuat kerangka cerita, sobat dapat lebih mudah mengembangkannya ya menjadi paragraf berisi cerita yang utuh sehingga dapat menjadi cerita yang menarik, hebat, dan juga dapat menyampaikan pesan secara baik. Terima kasih sudah menonton video edukasi dari kami dari Brawijaya Arsipkan Ilmu Divisi Bahasa Indonesia tentang membuat kerangka cerita. Sampai jumpa di video selanjutnya.